Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi kataba 'alal mu'minina bis-shiyam fi syahri Ramadan liyakunu minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Isya, dan nanti insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih dan juga witir di malam yang ke-12 ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah beri sehat walafiat, Allah beri keberkahan zahir dan batin, segala hajat kita, duniawi kita, ukhrawi kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini memasuki malam yang ke-12 kita masih bisa hadir, bisa melaksanakan salat Isya berjamaah dan nanti dilanjutkan dengan tarawih. Mudah-mudahan ini menjadi bagian apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, bahwa siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan atas dasar ihtisab semata mencari pahala dari Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin man qama ramadhana, dalam riwayat lain, siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan termasuk itu. Makanya kita niati di masjid ini i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat aku beriktikaf di masjid ini karena Allah. Dalam madhab Syafi'i kata beliau, ya i'tikaf itu walau sa'atan, meskipun sesaat. Kita niati, dan apa yang kita lakukan, ya saum, ya qiyam Ramadan, salat tarawih, ada tadarus, ini semua dasarnya dua hal berdasar hadis tadi. Pertama, imanan, dasarnya itu iman. Terutama kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu al-i'tiqad bi fardiyati saumi. Jadi meyakini bahwa puasa di bulan Ramadan ini merupakan ketetapan Allah fardukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua, ihtisab. Ihtisab itu kata beliau, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, talabus sawab minallahi ta'ala, semata-mata ingin meraih pahala di sisi Allah. Insya Allah melaksanakan saum itu menyenangkan, ya
bisa dinikmati begitu. Enak aja saum itu. Karena emang dasarnya iman dan dasarnya semata-mata ingin meraih pahala di sisi Allah, bukan karena gengsi, bukan karena malu, apalagi karena takut. Makanya itu terus kita setiap malam juga menguatkan niat, ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Terus supaya apa? Diri kita ini tertanam bahwa melaksanakan puasa itu semata-mata karena Allah. Jamaah rahimakumullah, tema yang disodorkan kepada saya untuk dibahas terkait dengan takwa. Kalau arti sudah barangkali di hari sebelum ini. Takwa sebagai puncak perjalanan hamba Allah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan takwa, selalu digandengkan dengan iman. Dalam ayat yang lain yang masih bersifat makiyah, biasanya digandengkan dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau di An-Nisa misalnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha, al-ayah. Nah, misalnya di Ali Imran ayat 102 yang terkenal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal, ya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri sebagai muslim, sebagai muslim berserah diri kepada Allah. Nah, ini selalu digandengkan seperti itu. Misalnya di ayat lain ketika di Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah berlalu, lighad, untuk kepentingan akhirat. Demikian juga halnya misalnya ketika menekankan pentingnya kita berbicara dengan benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian qawlan sadida, dengan perkataan yang benar. Di ayat saum Al-Baqarah ayat 183, ya, di situ disebut bahwa tujuan daripada ditetapkannya ibadah saum, difardukannya ibadah saum itu la'allakum tattaqun. Sebelumnya dimulai ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana hal tersebut telah ditetapkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menggapai pribadi yang bertakwa. Kalau dalam tafsir maknanya litaraji wa tahqiq, jadi itu harapan
Dan itu juga litahqiq, adalah kepastian begitu. Jadi selama Ramadan kita dilatih untuk membiasakan hal-hal yang baik. Ini kalau puasa ini udah ke-11 ya puasanya, tarawihnya masuk 12. Apa yang sudah kita rasakan 11 hari berpuasa ini? Variasi jawabannya. Tapi paling tidak kalau sudah 11 hari kita laksanakan, udah mulai terasa, udah mulai terbiasa, betul ya? Udah mulai nyaman. Berbeda dengan 1-2 hari sebelum ketika mulai. Sahur sudah ada rasanya, sudah bisa dinikmati. Ini dikecualikan bagi orang-orang yang terbiasa saum sunnah. Tentu ini bukan hal yang begitu kaget, udah biasa. Cuman bedanya kalau puasa sunnah itu niatnya bisa dadakan. Kalau puasa wajib seperti Ramadan ini harus dimalamkan niatnya itu. Jadi kalau puasa sunnah bisa dadakan, asalkan sebelum niat belum makan dan minum apa-apa. Dari mulai masuk adzan subuh itu jam 7, nggak ada makanan, nggak ada minuman, terus kita lanjut misalnya puasa Senin apa puasa Kemis, bisa itu. Tapi kalau puasa wajib seperti Ramadan ini harus diniat, kita harus pasang niat. Karena itu ada hadis man lam yubayyitin niyat fala siyamalah. Orang yang tidak memalamkan niat itu saumnya tidak bernilai. Ini pentingnya niat. Nah, kembali kepada takwa sebagai puncak perjalanan rohani. Tentu dari arti takwa kita sudah memperoleh penjelasan bahwa takwa itu pada dasarnya kita memelihara diri, sehingga diri kita itu hati-hati. Ada dialog antara Sayyidina Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab misalnya mengenai definisi takwa itu apa. Dari dialog itu disimpulkan bahwa takwa itu hati-hati. Bagaimana engkau ketika berjalan yang banyak durinya? Nah, durinya itu dilewati, jangan sampai kita menginjak duri. Nah, itulah takwa katanya. Nah, orang-orang yang bertakwa tentu secara rohani termasuk orang yang ghinan nafsi, termasuk yang memiliki kaya jiwa, karena dirinya senantiasa merasa ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa di dalam dirinya itu selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya baginda Rasul menyampaikan, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Artinya bertakwa itu jangan musiman, dimanapun, kapanpun. Makanya takwa dalam ayat saum misalnya kita perhatikan itu bentukannya itu mudhari, la'allakum tattaqun. Ya, di redaksi lain, di ayat lain minal muttaqin, seperti misalnya Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Tentang puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian ini menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau mudhari itu artinya hal wal mustaqbal, sekarang dan ke depan. Jadi terus menerus bertakwanya itu, siang malam begitu terus. Maka oleh karenanya ini
harus kita senantiasa jaga diri kita ya dengan bertakwa, karena dasarnya bertakwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, termasuk misalnya mengenai wasilah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah misalnya. Jadi selalu, nah dalam gramatikal bahasa Arab itu qawaidul lughah ada misalnya atful khas alal am li tafdhilil khas. Jadi mengatapkan, menghubungkan sesuatu yang khusus kepada yang umum itu untuk mengutamakan yang khusus. Kayak contoh tadi, berkatalah dengan perkataan yang benar. Nah, berkata yang benar itu udah termasuk di dalam takwa itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kemudian ayat, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Memperhatikan apa yang sudah berlalu untuk kehidupan akhirat. Lighad itu sudah termasuk bagian dari ketakwaan kepada Allah. Ini bentuk kalimat yang merupakan penekanan pentingnya kita introspeksi diri, pentingnya kita muhasabah diri, pentingnya kita berkata yang benar. Nah, jadi seperti itu. Maka oleh karenanya benar dikatakan sesuai bahasan, jadi takwa itu puncak perjalanan ruhani. Maka oleh karenanya kita harus senantiasa mohon kepada Allah supaya kalbu kita, hati kita ini, diri kita ini dianugerahi ketakwaan. Ada doa cukup pendek, mudah dihafal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesejahteraan, sehat walafiat, wal ghina, dan kecukupan. Itu doa ringkes sekali. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya apa? Ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah, bisa melaksanakan puasa, bisa tadarus, bisa qiyamul lail, itu sebetulnya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa itu sendiri adalah anugerah Allah. Ia diperintahkan, tapi juga kita dibimbing supaya berdoa kepada Allah, mohon kita dianugerahkan ketakwaan. Nah, mohonlah kepada Allah supaya diri kita, keluarga kita, lingkungan kita ya dianugerahi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat tarawih yang berbahagia rahimakumullah. Maka oleh karenanya di sisa Ramadan ini hampir separuh perjalanan, kita harus tetap semangat, kita harus menyelesaikan target-target kita yang belum tercapai dalam hal ibadah, tadarus, ya kebiasaan-kebiasaan terus kita evaluasi, kita muhasabah, sehingga apa? Pasca Ramadan itu benar-benar menghasilkan pribadi yang jauh lebih baik dari sebelum Ramadan itu sendiri. Jadi ketakwaannya itu relatif stabil gitu. Ketakwaannya itu stabil. Jadi sesuai dengan ujung ayat tadi, la'allakum tattaqun. Demikian barangkali apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ketakwaan dan juga menganugerahkan kepada kita semua istiqomah. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Tetap semangat dan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, wabah virus corona
semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan pulih seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.